Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah malam Jumat. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak buat kamu. Nama saya Asep. Saya petugas keamanan di suatu kampung di daerah Sukabumi. Jadi petugas keamanan tuh banyak suka dukanya. Malah terkadang kami lebih takut yang nggak kelihatan ketimbang harus ketemu sama maling. Kisah ini dimulai saat saya masih baru gabung di petugas keamanan kampung, tepat 10 tahun yang lalu. Sepi kesini, Sep kesini atuh. Ngapain di situ? Sok duduk di sini, nggak usah malu-malu, ucap salah satu tetangga yang mengajakku untuk bergabung dengan petugas keamanan untuk menjaga kampung. Iya Kang Budi, jawabku sambil langsung saja duduk di pos satpam. Gini kan enak, sepi, daripada kamu nganggur nggak dapat duit dan minta uang dari ortumu terus, mending kamu kayak gini, jagain kampung. Selain dapat duit, dapat pahala juga karena udah jaga keamanan masyarakat di sini. Betul? Ujar Kang Harun yang juga salah satu tetanggaku. Iya Kang Harun, Asep teh juga bosen sebenarnya nganggur. Ya gimana lagi ya, habis cari kerja di kota susah. Ya udah, mending sini ajalah sekarang. Menyelam sambil minum air, dapat uang terus dapat berkah juga karena udah jaga keamanan dan ketenangan warga di sini, jawabku sambil menatap Kang Harun. Lalu kami saling mengobrol dan tak terasa hari semakin larut. Suasana dingin disertai suara jangkrik menjadi teman kami selama kami jaga malam. Tepat pukul 11 malam, Kang Budi memutuskan agar kita berpatroli. Namun harus ada 2 orang yang jaga pos. Malam itu kami ada 5 orang. Saya, Kang Budi, Kang Harun, dan Kang Badrun, dan Kang Otoy. Peraturan turun-temurun di pos saya jaga adalah setiap petugas baru harus berpatroli sendirian, gak boleh ada temannya. Jadi terpaksa saya berpatroli sendiri malam itu. Kang Harun sama Kang Badrun jaga sini ya, diem di pos, ujar Kang Budi. Siap Kang, jawab Kang Harun dan Kang Badrun. Kang Otoy ikut saya, ujar Kang Budi ke Kang Otoy. Siap 86 Kang. BTW ini kita mau kemana Kang? Tanya Kang Otoy. Kamu sama saya ke arah kuburan dekat Curug. Nah si Asep ini ke arah jalur keluar kampung, ujar Kang Budi. Wih Kang Budi baik pisan, oi, walaupun sendiri saya mah berani Kang. Soalnya nggak ke kuburan saya akan, ujarnya. Ya kamu lihat aja lah nanti, nggak selamanya kuburan itu serem, Sep, jawab Kang Budi. Lalu kami pun berpencar, Kang Budi dan Kang Otoy ke arah kuburan, aku sendiri ke arah jalur keluar kampung. Aku susuri jalan setapak sampai akhirnya aku tiba di kampungku. Suasana sunyi dan sepi karena penduduk sudah pada terlelap. Aku senter sudut jalan untuk memastikan tidak ada maling yang sedang tersembunyi. Setelah kampung aku lewati, sekarang saatnya menuju jalan keluar kampung. Jarak dari kampung ke jalan keluar kurang lebih 500 meter. Lalu habis itu langsung terhubung dengan jalan provinsi yang menghubungkan Sukabumi Cianjur. Setelah aku asik senter sana sini, lalu fokusku pecah kepada satu rumah di ujung jalan. Tepat di samping pohon beringin rumah itu berdiri. Aku lupa akan tersebut, lalu semua memori tentang angkernya rumah itu pun langsung masuk ke kepalaku. Kata orang kampung, di situ banyak hantunya. Cuma yang paling sering muncul itu kuntilanak yang menatap tajam dari balik jendela rumah. Kakiku gemetar, aku paksakan untuk terus berjalan. Lalu saat tepat berada di depan rumah tersebut, aku beranikan untuk menoleh dan menyenter keadaan rumah tersebut. Halamannya dipenuhi rumput liar, cat tembok yang sudah berwarna kecerokatan, besi rumah yang sudah karatan, dan jendela sudah tidak ada kacanya itu. Rumah itu memang sudah lama sekali ditinggalkan, bahkan sejak aku masih kecil, rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Rumor beredar katanya rumah itu dulu ditinggalkan karena pemiliknya tidak betah. Mereka selalu diganggu oleh penghuni yang ada di rumah tersebut. Setelah aku senter ke setiap sudut rumah, aku tidak menemukan apapun. Aman, ujarku dalam kondisi seorang diri.
Lalu aku teruskan berjalan. Saat sudah sampai jalan keluar, kulihat masih ada mobil yang sesekali lewat yang akan menuju kota Cianjur. Lalu aku putar balik lagi untuk menuju pos. Aku sudah lihat rumah kosong itu dari kejauhan. Saat sudah sedikit lagi sampai ke dekat rumah tersebut, lampu senterku mendadak mati. Lalu aku ambil HP dan aku nyalakan senter dari HP-ku. Lalu aku berjalan pelan melewati rumah tersebut. Namun tidak seperti yang tadi. Kali ini aku tidak berani menoleh ke rumah. Saat langkahku baru tepat berada di depan rumah tersebut, HP-ku error dan tiba-tiba saja layarnya menyala mati begitu saja. Lalu mengeluarkan bunyi perempuan ketawa. Hihihihihi. Seperti itu suara yang aku dengar dari HP-ku. Suara begitu pelan sekali. Lalu HP-ku normal kembali. Aku cek aplikasi apa saja yang terbuka tadi sehingga mengeluarkan suara ketawa perempuan itu. Saat aku cek tidak ada aplikasi yang terbuka, berarti tadi HP-ku murni hanya nyala mati. Lalu suara perempuan itu tadi siapa? Jika mendengar suara ketawa kuntilanaknya suara dekat atau keras, berarti sosok itu jauh dari kamu. Namun jika mendengar suara ketawa kuntilanaknya begitu pelan, jauh, berarti sosok itu sangat dekat. Aku hentikan langkahku. Lalu aku dengarkan baik suara apa itu. Kang, Kang, mau kemana Kang? Mampir Kang ke rumah. Suara dari mana itu? Tanyaku hati. Lalu aku beranikan menengok ke belakang dan hanya berjarak 5 meter dari tempat berdiri. Aku melihat sosok wanita berbaju panjang berwarna putih kucel dan kotor, dengan wajah yang menunduk. Lalu dia melayang dengan pelan ke arahku sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak yakin apa yang aku lihat. Namun sosok itu mengangkat kepalanya. Aku lihat bola matanya keluar, hidungnya sudah tidak ada, dan mulut yang penuh luka busuk dan belatung. Hihihihi, Akang, hihihi, teriak hantu tersebut. Jurik, tolong, teriakku sambil berkata jurik hantu. Aku tersandung, kepalaku menghantam batu, dan saat aku ingin berdiri, kepalaku pusing. Aku hanya bisa merasakan dahiku basah dan aku pun melihat sosok itu mendekat. Hihihi, celaka ya Kang, Akang celaka. Hihi. Lalu sosok itu pun melayang tepat di depanku sambil menggeleng kepalanya dengan cepat. Aku pun pingsan. Lalu saat tersadar aku sudah berada di rumah sakit. Aku melihat keluargaku dan temanku hadir di ruangan aku dirawat. Kata dokter, luka aku tidak parah karena saat aku ditemukan dalam kondisi pingsan. Pengemudi yang kebetulan lewat langsung dengan cepat membawa ke rumah sakit. Aku bersyukur masih ada orang baik yang membawaku dengan sigap ke rumah sakit. Sungguh malam yang panjang dan penuh teror. Oke ya, itu kisah malam Jumat ya. Sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke buat kamu, terima kasih, dadah.